Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 25. 5 staf wanita yang masih bercanda itu tiba-tiba saja kaget didatangi Kaori, yang menyela pembicaraannya, lalu fokus dan terdiamlah mereka semua. Karena melihat Kaori adalah salah satu dari orang penting yang termasuk anggota meeting, dan yang saat ini berdiri di depan mejanya. Mereka pun jadi bertanya ada masalah apa ini, sampai-sampai non ini menghampiri kita. Lalu di antara mereka ada yang bertanya, "Maaf Mbak, kami ini kurang paham maksudnya." Rupanya, mereka ingin mengulang pertanyaan itu, untuk memastikan lebih jelasnya. Lalu Kaori pun menjawab, "Tadi saya dengerin mbak-mbaknya ini, yang lagi omongin cleaning service yang ada di luar itu, cantik-cantik kok. Cowoknya cleaning service, maksudnya itu, apa ya?" Kaori bertanya pada mereka, "Oh yang itu hanya bercanda saja. Emangnya ada apa ya Mbak?" Lebih lanjut, Kaori berkata lagi, "Mbaknya tahu gak siapa cleaning service itu?" Dengan wajah muram agak setengah marah, dan terlihat semua orang yang ada di depannya, termasuk Rena yang melihat ada di samping kirinya. Kaori memperjelas lagi pertanyaannya. Kenshin yang terlihat di teras sedang istirahat, di ruang jamuan makan siang itu. Ia tidak mengetahui, jika dirinya sedang menjadi bahan pembicaraan. Ia masih terlihat begitu tenang, menikmati suasana sejuk di bawah pohon rindang. Kaori, yang masih berdiri di depan meja hidangan, lantas bicara pada kelima orang tersebut. Lalu ia menjelaskan dengan kata-kata ungkapan, agar mudah dipahami oleh mereka. "Maaf ya Mbak, jika sekiranya cleaning service itu memberikan perintah kepada staf-staf kantor beserta kepala bagiannya, untuk ambilin makanan dan minuman yang ada di tempat ini, lalu disuruh untuk membawakan ke tempat itu." Kaori menunjuk ke tempat Kenshin. "Pastilah mereka akan melaksanakan perintah itu." Kaori memberikan sebuah contoh. Lalu, ketika mereka mendengar hal itu, entah kurang jelas atau apalah, atau mungkin juga kurang bisa menerima beritanya, mungkin juga masih tidak percaya dengan ucapan Kaori, mereka yang 5 staf tersebut masih saja bertanya, "Maaf nih Mbak, sekali lagi maaf ya, saya jadi gak ngerti ini. Maksud dari yang Mbak omongin itu gimana ya?" Seorang cleaning service nyuruh staf kantor beserta atasannya, untuk ambilin makanan dan minuman untuk dia. Maksudnya itu apa ya? Mereka masih saja bolak-balik bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kaori jadi bete, memendam emosi, karena gak bisa dijelasin pakai kata kiasan, ataupun kata perumpamaan. Ia langsung saja menyahut ke poin masalahnya. "Anda tahu, itu cleaning service yang barusan Mbak jadiin bahan bercandaan itu. Yang Mbak sebut cakep tapi kerja cleaning service. Yang Mbak juga bilang, cantik-cantik kok cowoknya cleaning service. Anda tahu siapa? Dia itu adalah anaknya pemilik yang punya 73 perusahaan terbesar di negeri ini, termasuk perusahaan ini adalah anak cabangnya." Mendengar itu, lalu terdiamlah mereka semua, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Terlebih, seorang wanita yang ada di belakang Kaori, yang juga turut mendengar pembicaraan itu. Vika, yang tadi pagi nyuruh Kenshin beli buku. Tak habis pikir, lalu ia ingat. Kemudian ia menjadi paham, kenapa staf kantor tadi pemilik jabatan di perusahaan ini yang malah nganterin bukunya, bukan cleaning service yang ia suruh. Ia jadi mengerti kenapa staf tersebut bilang saya dititipi mas itu. Ternyata, dia adalah anak sang pengusaha besar. Lalu kenapa jadi cleaning service? Kenapa pula ia mau saya suruh, pikir Vika. Karena dirasa sudah paham maksudnya, Kaori pun balik lagi ke mejanya, lalu meneruskan makan dan minumnya. Kemudian ia berpikir sejenak, mereka yang baru melihat Kenshin saja, dengan kerjaan yang seperti itu, ternyata mengatakan cakep juga. Kaori jadi terbayang dengan wajah Kenshin, padahal Kenshin masih ada di luar dan masih bisa dilihatnya. Rena, yang melihat dan mendengar percakapan itu, dan begitu cepat pula responsifnya, yang dimaksud responnya Kaori tentang Kenshin. Lalu ia jadi berpikir, jangan-jangan wanita itu tersinggung dengan kata, cantik-cantik kok cowoknya cleaning service, apa mungkin dia punya hubungan dekat dengan Kenshin? Sementara, setelah mendengar info tentang Kenshin, wanita-wanita itu, bukannya menghentikan candaannya, tapi malah, kali ini mereka sedang merencanakan sesuatu, bicaranya pelan-pelan, jangan sampai terdengar di kiri dan kanan. Hingga salah satu di antara mereka berbisik lirih ke temannya.
Waduh, ternyata dia adalah anak dari pemilik perusahaan. Berarti dia kaya dong. Banyak duit tuh, makanya kok aneh ya. Cleaning service kok cakep banget. Mirip artis gitu, sahut temannya memanasi Sally. Udah Sel, ntar kalau ketemu diajak kenalan aja. Siapa tahu lo jadian. Lalu jadi mantunya orang kaya, kan hebat gitu. Mau apa aja tinggal tunjuk, dijamin lu gak bakalan susah deh. Lagian entar lu juga gak perlu repot-repot masak, tinggal telepon saja, pesan, menu makanan akan datang sendiri. Wes pokoknya dijamin segalanya serba lancar. Kita-kita ini akan jadi pendukung lu. Kan kita juga ikut seneng nantinya, kalau lu jadi mantunya bos besar. Sally yang dipanas-panasi temennya, jadinya makin terpengaruh, lalu terbawa perasaan, hingga ia melayang jauh, lalu membayangkan, seperti apa yang dikatakan temannya barusan. Kemudian, salah satu dari mereka lalu berkata dengan pelan, "Awas nih, kayaknya Sally punya saingan berat tuh." Teman satunya bertanya, "What? Siapa itu?" Sambil bicara pelan-pelan, ala ngerumpi, mereka menunjuk dengan bahasa isyarat, satu meja yang ada di belakang Sally. Siapa lagi kalau bukan meja yang ditempati Kaori? Mereka menyimpulkan sendiri. Kenshin, yang tiba-tiba berdiri, melihat ke arah pintu masuk halaman. Dengan terburu-buru ia berjalan cepat. Kaori yang melihatnya jadi bertanya ada apa. Kenshin jalannya rada agak cepat. Rena yang sedang bicara dengan relasinya, sambil meminum secangkir jus buah juga melirik perihal Kenshin. Terlihat security turun dari pos jaganya, lalu mengatur sejumlah mobil yang akan masuk di halaman itu. Nampak juga ayahnya Kaori, Pak Andri dan staf-staf lainnya keluar ke halaman itu. Setelahnya, terparkirlah mobil berwarna hitam. Lalu turunlah orang yang ada di dalamnya. Rupanya, dia adalah bos besar. Ayahnya Kenshin datang ke tempat ini. Kenshin yang melihatnya, segera saja menghampiri ayahnya. Sejumlah orang penting yang hadir menyaksikan dan melihat itu. Berhubung di tempat itu lagi ada jamuan makan siang, sekalian saja, bos besar dan semua staf-stafnya, termasuk Kenshin dan ayahnya Kaori, oleh kepala panitia, dipersilahkan memasuki ruang itu, sebagai tamu kehormatan. Terlihat oleh Kaori, ayahnya bersama Kenshin, di sebelahnya ada bos besar, sedang menuju ke tempat ini. Kaori jadi panik, perasaannya jadi tak menentu. Ada apa ya? Begitupun dengan Rena, seseorang yang satu hari kemarin ia lihat di berita web resmi sebagai pemilik jaringan super company. Dan menjadi salah satu dari orang terkaya di dunia. Ayahnya Kenshin, bersama para stafnya sedang mendatangi jamuan ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.